Hai teman-teman semua, perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori belajar konstruktivistik yang disusun oleh saya sendiri, Yuyun Maisa Fitri, NIM 191134016. Saya Cecilia Alia, NIM 191134046. Saya Agnes Revina Fiedevita dengan NIM 065. Saya Binan Sufi Aula dengan NIM 191134126. Saya Kades Karindi NIM 191134155. Pengertian teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah belajar lebih dari sekedar menerima dan memproses informasi yang disampaikan oleh guru atau teks, melainkan pembelajaran itu dibangun dalam diri sendiri atau personal oleh De Kock, Slickers, dan Fouten tahun 2004. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat von Glaserwald tahun 1987, pendiri gerakan konstruktivis. Konstruktivisme berasal pada asumsi bahwa pengetahuan tidak peduli bagaimana pengetahuan itu didefinisikan, terbentuk di dalam otak manusia dan subjek yang berpikir tidak memiliki alternatif selain mengkonstruksikan apa yang diketahuinya berdasarkan pengalamannya sendiri. Teori belajar konstruktivistik pada dasarnya adalah suatu pandangan yang didasarkan pada aktivitas siswa untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan mereorganisasikan pengetahuan dengan jalan individual oleh Wayne Skyttle dalam Apeduto tahun 2004. Menurut Browning, Stroud, Norby, dan Roning, tahun 2004 halaman 195, mengatakan bahwa prinsip dasar yang melandasi teori konstruktivistik atau konstruktivisme adalah bahwa semua pengetahuan itu dikonstruksikan atau dibangun, bukan dipersepsi secara langsung oleh indera seperti penciuman, pendengaran, perabaan, penglihatan, dan seterusnya, sebagaimana asumsi kaum realis pada umumnya. Selain itu, sebagian besar para konstruktivis memiliki setidaknya dua ide utama yang sama, seperti 1. Pembelajar aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, dan 2. Interaksi sosial merupakan aspek penting bagi pengkonstruksian pengetahuan. Dengan adanya pengkonstruksian pengetahuan secara individual, kebenaran di antara individu tentu bersifat relatif untuk hal atau materi pembelajaran yang bukan nilai mutlak. Oleh karena itu, Palinskar tahun 1998, Phillips tahun 1997 memberikan cara untuk mengorganisasikan pandangan-pandangan konstruktivis adalah berbicara tentang 3 bentuk konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme psikologis, individual atau endogenous. Yang kedua, konstruktivisme sosial atau exogenous, serta yang terakhir, konstruktivisme dialektikal. Yang pertama, konstruktivisme psikologis terfokus ada bagaimana individu membangun elemen-elemen tertentu dari emosionalnya. Phillips 1997, halaman 153. Yang kedua, konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Konstruktivisme sosial juga bentuk pengembangan diri untuk meluaskan wawasan yang dikonstruksikan secara individual dan dimediasi secara sosial. Winshield 2002. Konstruktivisme dialektika atau campuran mengatakan bahwa pengetahuan dikonstruksikan berdasarkan pengalaman individual dengan interaksi sosial, di mana pengetahuan merefleksikan dunia luar yang disaring melalui dan dipengaruhi oleh budaya, bahasa, keyakinan, interaksi dengan orang lain, pelajaran langsung, dan modeling. Selanjutnya, tujuan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat,
mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, dan yang terakhir, lebih menekankan pada proses belajar. Prinsip-prinsip teori pembelajaran konstruktivistik. Belajar selalu merupakan sebuah proses aktif. Menurut Mujis dan Reynolds 2009, anak-anak belajar dengan paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif, yaitu konflik dengan berbagai ide dan konsepsi lain melalui pengalaman, refleksi, dan metakognisi, menurut Beyer 1985. Lalu, belajar adalah pencarian makna. Pembelajar secara aktif berusaha mengkonstruksikan makna. Yang keempat, konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata. Belajar juga dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan sebagainya. Yang kelima, guru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perkembangan anak dan teori belajar. Kemudian, belajar dengan paling baik bila pembelajaran baru itu berhubungan secara eksplisit dengan apa yang telah kita ketahui. Yang ketujuh, mengkonstruksikan pengetahuan secara menyeluruh dengan mengeksplorasi dan menengok kembali materi yang kita pelajari dan bukan dengan cepat pindah dari satu topik. Yang terakhir, mengajar adalah sebagai pemberdaya pembelajar dan memungkinkan pembelajar untuk menemukan dan melakukan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman realistis. Penerapan teori pembelajaran konstruktivistik. Berdasarkan jenis dan bentuknya, penyajian model pembelajaran konstruktivisme terdapat 3 model kecenderungan, yakni yang pertama, model konstruktivisme atau siklus belajar. Yang tahapan-tahapannya ada discovery, di mana para siswa didorong untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka maupun hipotesis-hipotesis. Yang kedua, pengenalan konsep, di mana dalam hal ini guru mempertanyakan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik itu. Yang ketiga, aplikasi konsep, dengan menerapkan konsep-konsep yang dikemukakan tahap 1 dan 2, serta boleh mengulangi tahapannya lagi. Yang kedua ada model konstruktivisme Gannon and Clay, yang terdiri atas 6 tahapan, yakni yang pertama, situasi. Gambarkan situasi tertentu yang berhubungan dengan tema atau topik pembahasan. Yang kedua, pengelompokan. Buat kelompok bisa berdasarkan nomor urut maupun campuran tingkat kecerdasannya. Yang ketiga, jembatan. Memberikan suatu masalah sederhana atau permainan atau teka-teki untuk dipecahkan. Yang keempat, pertanyaan. Membuat pertanyaan pembuka maupun kegiatan inti agar siswa tetap termotivasi untuk belajar lebih jauh. Yang kelima, mendemonstrasikan, memanjangkan atau memamerkan atau menyajikan hasil kerja siswa di kelas. Yang keenam, refleksi, merenungkan, menindaklanjuti laporan kelompok yang dipresentasikan. Selanjutnya, model konstruktivisme McClintock dan Black yang terdiri atas 7 tahapan, yakni yang pertama, observasi. Siswa melakukan observasi terutama atas sumber-sumber materi-materi, foto, gambar, rekaman video, dan permainan tentang kebudayaan daerah. Yang kedua, konstruksi interpretasi. Siswa menginterpretasikan pengamatan dan memberikan penjelasan. Yang ketiga, kontekstualisasi atau siswa membangun konteks untuk penjelasan mereka. Yang keempat, belajar keahlian kognitif. Guru membantu pengamatan, penguasaan siswa, interpretasi, dan kontekstualisasi. Yang kelima, kolaborasi. Para siswa bekerja sama dalam observasi, menafsirkan, dan kontekstualisasi. Yang keenam, interpretasi jamak. Para siswa memperoleh fleksibilitas kognitif dengan memiliki kemampuan menunjukkan berbagai penafsiran dari berbagai perspektif. Dan yang ketujuh, manifestasi jamak. Siswa memperoleh transferabilitas dengan melihat berbagai penjelmaan penafsiran yang beragam. Menurut Supardan 2015.
Evaluasi belajar. Evaluasi belajar pada pandangan konstruktivistik menggunakan goal-free evaluation, yaitu suatu konstruksi untuk mengatasi kelemahan evaluasi pada tujuan spesifik. Hasil belajar konstruktivistik lebih tepat dinilai dengan metode goal-free. Evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar konstruktivistik memerlukan proses pengalaman kognitif bagi tujuan konstruktivistik. Bentuk-bentuk evaluasi konstruktivistik dapat diarahkan pada tugas-tugas autentik, mengkonstruksi pengetahuan yang menggambarkan proses berpikir yang lebih tinggi seperti penemuan, juga sintesis dan mengarahkan evaluasi pada konteks yang luas dengan berbagai perspektif.